diikutin oleh para sahabatnya dengan penuh cinta tanpa menyakiti. Tapi sahabat tuh nggak ada ceritanya desek-desekan salaman sampai Nabi Muhammad terluka tangannya, nggak ada tuh, nggak ada. Mereka rapi, nggak semuanya juga setiap kali ngelihat Nabi pengen salaman gitu, enggak. Kalau lagi memang memungkinkan mereka salaman, kalau enggak ya enggak gitu. Mereka mencintai tanpa menyakiti. Kita juga kalau cinta sama guru-guru kita kayak gitu tuh, cinta tapi yang tidak menyakiti. Insya Allah sekalian, Nabi kemudian satu hari, saya sampaikan cerita tadi itu untuk membuatmu punya gambaran. Sudah dalam keadaan sangat besar Nabi kala itu, tiba-tiba Nabi keluar dari masjid. Sahabatnya pada ngikutin, ratusan sahabatnya. Nabi jalan, ditanya, kenapa Rasul? Ada rombongan datang untuk masuk Islam, kata Nabi. Tapi biasanya tuh Nabi nungguin di masjid aja kalau ada orang rombongan masuk Islam. Ini enggak, Nabi Muhammad keluar. Kok Nabi bisa tahu, Ustazah? Itu dia teman-teman, ainun nubuwah, pandangan kenabian, hati yang penuh dengan cahaya, membuat beliau tahu bahkan tanpa diberitahu. Ya, makanya ada banyak tuh orang-orang tercinta di sisi Allah tuh nggak usah dikasih tahu udah tahu. Makanya hati-hati, hati-hati sama orang-orang tercinta di sisi Allah, sama para wali-walinya Allah, hati-hati. Suka tahu gitu. Jangan suudon sama mereka, jangan nggak adab sama mereka. Mereka suka tahu tanpa diberitahu. Saudara sekalian, Nabi keluar dari masjid, Nabi Muhammad bilang ada rombongan yang datang masuk Islam. Nggak biasa-biasanya nih, Nabi sambut mereka di gerbang kota Madinah. Biasanya tungguin aja di dalam masjid, Nabi keluar. Dan Nabi keluarnya tuh dengan semangat banget. Bibir beliau tersungging senyum sangat lebar. Sahabat tuh sampai jadi mikir, siapa sih ini yang datang? Sampai Nabi segitunya lebarnya senyumnya, segitunya senengnya, sampai langkahan kaki Nabi tuh panjang-panjang, kayak nggak sabar gitu mau menjumpai yang datang ini, tamu beliau ini. Sampailah Nabi Muhammad di gerbang kota Madinah, dan subhanallah itu memang udah kelihatan rombongan yang datang tuh sudah mendekat kepada mereka. Emangnya ada siapa di rombongan itu? Nabi Muhammad terus jalan mendekat kepada rombongan tersebut. Sampai kira-kira jaraknya udah dekat. Jadi sekalian kayak mungkin 10 meter, 20 meter, Nabi Muhammad membentangkan surbannya. Ini nggak pernah dikerjain Nabi Muhammad buat siapapun orangnya, nggak ada yang sampai Nabi Muhammad bentangkan surban, rida, surban beliau. Ibu-ibu tahu surban? Dibentangkan sama Nabi Muhammad jadi kayak semacam karpet merah untuk dilewatin sama orang tersebut nih, yang disambut sama Nabi Muhammad sedemikian rupa. Rombongannya nih udah ada nih depan mereka nih. Sahabat masih belum tahu siapa sih nih yang disambut sama Nabi Muhammad sedemikian rupanya. Sama Nabi dibentangin surbannya di depan rombongan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad berjalan setengah berlari menuju rombongan tersebut, yang kemudian di antara rombongan itu keluarlah seorang perempuan. Nabi Muhammad mendekati dia, berlari menyambutnya seraya berteriak, kata Nabi Muhammad, Ummi,
saudariku sekalian, sangat tua. Mungkin di umur 80-an tahun perempuan tersebut. Badannya sudah sangat renta, wajahnya sudah sangat keriput, ia berjalan dengan perlahan. Nabi Muhammad menyambutnya, Nabi Muhammad memeluknya, Nabi Muhammad kemudian membawanya ke atas surban beliau untuk jadi pijakan perempuan tersebut. Ummi, ummi, kata Nabi Muhammad, ibu saya nih dipelukin sama Nabi, diciumin sama Nabi, seorang perempuan yang mungkin terakhir mandinya 3 hari yang lalu karena perjalanan dari Taif. Dia datang. Perempuan ini adalah Halimah As-Sa'diyah, ibu susunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad. Nabi sudah jadi seorang laki-laki yang sangat besar, sangat dimuliakan, sampai bahkan air wudhu beliau dikerubutin orang-orang. Akan tetapi tidak menghilangkan penghormatan beliau kepada seorang perempuan yang dari dadanya Nabi Muhammad pernah menyusu kepadanya. Betapa sangat besarnya penghormatan dan kasih sayang Nabi Muhammad kepada seorang perempuan. Gak pernah loh Nabi bikin gitu sama raja, gak pernah. Sama siapa, orang besar siapa gitu, gak pernah. Gak pernah. Nabi berbuat itu, yang dirajain adalah ibu beliau, walaupun itu hanyalah seorang ibu susu. Tinggal kita sambilan mikir perlakuan kita kepada ibu kita. Ini ajaran Islam, Kak, Dek, nah, ini ajaran Islam. Kalau kamu masih punya ibu yang sayang sama ibunya, yang hormat sama ibumu. Tapi ibu saya bukan perempuan pinter, Ustazah. Tapi ibumu. Tapi ibu saya gak pernah ngerti saya, Ustazah. Tapi dia ibumu. Ibu saya galak, Ustazah. Tapi dia ibumu. Kamu tidak pernah diberi pilihan untuk lahir dari ibu yang mana. Tapi kamu punya pilihan kepada dirimu untuk bersikap kepada ibumu dengan sikap semacam apa. Dek, orang paling ngualatin sekaligus paling ngeramatin dalam kehidupanmu adalah ibu, adalah orang tuamu. Ibu sama bapak itu orang paling keramat. Meskipun bukan siapa-siapa bagi orang lain, tapi selagi ia ibumu, surgamu berada di bawah telapak kakinya. Doa mereka untukmu setara doa Nabi bagi umatnya, mustajab. Yuk, nyari berkah dari ibu. Dan yang jadi ibu jangan susah-susah ngasih ridho sama anaknya. Jangan susah-susah dibaktiin sama anaknya. Jangan jadi ibu yang gak punya kasih sayang sama anak, jangan. Hati-hati Bu, saya pesen sama kamu, para ibu yang hadir di sini, semarah apapun kamu terhadap anak-anakmu, jangan pernah keluar kalimat
saya tidak ridho padamu. Jangan. Semarah apapun kamu sama anak-anakmu, saya pesan sama kamu. Saya pesan sama kamu. Semarah apapun kamu sama anakmu, jangan pernah nyumpahin anak. Jangan pernah berdoa buruk pada anak-anakmu. Jangan. Kesian anakmu, kesian dirimu. Kalau anakmu susah, kamu kan juga ikutan susah. Jangan. Kalau kamu lagi marah sekalipun, dengerin saya. Kalau kamu lagi marah sekalipun, kamu doanya gini. Ya Allah, saya memang marah sama anak saya, ya Allah. Saya kesel sama anak saya. Tapi saya ridho kepadanya, ya Allah. Maka ridhoilah dia. Ingetin. Catat pakai hatimu. Pahami ini. Semarah apapun kamu sama anak, sekesel apapun kamu sama anakmu, setidak suka apapun kamu terhadap anakmu, dia berbuat apapun aja, kamu sangat marah kepadanya, jangan pernah tidak ridho kepada anakmu. Kenapa? Sebab kalau kamu nggak ridho, Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, anakmu hanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Kalau anakmu hanya akan kembali kepada neraka, anakmu nanti bakalan jadi orang nggak bener. Jadi tambah nggak bener, kamu akan kehilangan anakmu di akhirat, dan dari sejak di dunia ini kamu akan kehilangan anak. Karenanya sekali lagi saya ajari, lagi kesel apapun sama anak, kalau doa gini aja, ya Allah, saya memang kesel sama anak saya marah sama anak saya, tapi ya Allah, saya ridho kepada anak saya, maka ridhoilah anak saya, ya Allah. Saya hanya kesel, tapi saya tetap ridho kepadanya, ya Allah. Tolong ridhoi anak saya. Kalau kamu ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah akan bukakan bagi anakmu jalan surga. Kalau sudah dibukain jalan surga, dia akan semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, sampai dia nantinya akan meninggal dalam keadaan baik, karena dia adalah calon penghuni surga. Kamu akan bersamanya di akhirat, dan kamu tidak akan kehilangan dia di dunia. Tetaplah jadi umat Nabi Muhammad yang soleha. Sebab kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita kaum perempuan luar biasa. Ustazah, kan nabinya udah meninggal nih, kita nih bisa gak sih dapat kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita kaum perempuan? Bisa. Walaupun Nabi Muhammad dah meninggal, Bu, 1400 tahun yang lalu, Dek, tapi kan Nabi Muhammad nabinya kita. Dan selagi beliau nabinya kita, maka Allah telah mengatakan wabil mu'minina raufur rahim. Terhadap kita nih orang yang beriman, sepanjang zaman sampai di zaman kita sekarang ini, Nabi Muhammad akan senantiasa rauf, Nabi Muhammad akan senantiasa rahim kepada kita umatnya. Penuh kasih, penuh cinta, tidak tegaan, dan akan selalu sayang kepada sekalian. Karenanya saya sarankan kepadamu,
siapapun kamu, selagi kamu umat Nabi Muhammad, kamu punya Nabi Muhammad. Kamu punya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad untukmu, kamu punya Nabi Muhammad. Maka dekatilah Nabi Muhammad. Sayangilah Nabi Muhammad. Mengadulah kepada Nabi Muhammad. Ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Pelajarilah sejarah Nabi Muhammad. Pelajarilah cara hidup Nabi Muhammad. Pelajarilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kemudian praktekkanlah dalam kehidupanmu. Cara hidupnya Nabi Muhammad ikuti. Dengan cara itu kamu jadi dekat sama Nabi Muhammad. Dengan cara itu kamu akan dapat kasih sayang Nabi Muhammad. Besar, besar, cukup buat nyayangin kita semuanya. Karenanya, para ibu, kalau kamu ngerasa tapi anak saya tuh kurang hormat sama saya, Ustazah, tapi saya tuh sekarang udah gak punya suami, saya cuman hidup sama anak-anak saya juga pada jauh-jauh, kadang datang sama saya cuman setahun sekali, itu juga kalau lagi bisa datang. Saya sepi, saya sendiri, saya gak ada yang nemenin. Bu, yang dekat sama Nabi Muhammad, sering-seringlah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sering-seringlah dengerin cerita tentang Nabi Muhammad. Sering-seringlah hadir di majelis-majelis yang semakin mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh para ulama-ulama, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Kemudian di saat malam-malammu, saat kamu selesai tahajud, kamu bilang, sesudah kamu ucap salam, sesudah kamu baca sholawat, kamu bilang, ya Rasulullah, saya umatmu wahai Rasul, tolong perhatikan saya ya Rasulullah. Habis kamu bilang, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Salawat serta salam saya haturkan padamu wahai Rasul. Khud biyadi, ambillah uluran tanganku. Adrikni ya Rasulullah, selamatkanlah saya wahai Rasulullah. Habis kamu munajat seperti itu, kamu sampaikan, ya Rasulullah, saya punya suami udah meninggal, saya sekarang gak ada siapa-siapa, anak-anak saya jauh semuanya, tapi bukankah saya memilikimu wahai Rasulullah? Liatin saya, tengokin saya, syafaatkan saya. Begitu jelas? Buat para istri, kadang-kadang ada masanya kamu sebagai seorang istri merasa tak dicintai oleh suamimu, bukan? Iya. Kadang-kadang kamu merasa, ya ampun, ternyata mencintai manusia begitu mengecewakan. Iya. Saya sering sampaikan kepada para istri dimanapun, ketika kamu merasa patah hati terhadap suamimu, seringkali
itu adalah cara Allah untuk mengulurkan talinya kepadamu. Seringkali itu adalah cara Allah untuk mendekatkanmu kepada bagindamu Nabi besar Muhammad. Maka di saat kamu sendirian, di saat kamu kelelahan, di saat kamu merasa beban kehidupan yang kamu pikul begitu berat, bersolawatlah kepadanya, ucapkan salammu kepadanya, kemudian katakanlah, ya Allah, meski siapapun meninggalkanku, aku mohon padamu jangan pernah jadikan nabiku Muhammad meninggalkanku. Dekatkanlah aku kepadanya ya Allah. Dekatkanlah aku kepada nabiku Muhammad ya Allah. Seseorang yang tak akan pernah meninggalkanmu. Bu, suami, meskipun andai dia sayang padamu, andai suamimu sangat sayang padamu, akan ada masanya dia meninggalkanmu atau kamu meninggalkannya. Meninggal dunia misalnya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah begitu. Karenanya, sesayang apapun kamu sama suamimu dan sesayang apapun suamimu kepadamu, saya sarankan dekatilah Nabi Muhammad. Sebab Nabi akan menjadi satu-satunya manusia yang tidak pernah akan meninggalkanmu dimanapun saja kamu berada. Ketika kamu cinta padanya, ketika kamu sayang padanya, ia akan mendampingimu di saat sakaratul maut. Ia akan mendampingimu di saat kamu mau tidak mau berada sendirian di dalam alam kuburmu. Dia adalah manusia yang kamu akan berharap berada dalam rombongannya di padang mahsyar nanti. Maka deketi nabimu sekarang, sebelum saatnya datang ketika kamu sampai di padang mahsyar. Dekati Nabi Muhammad, dekati Nabi Muhammad. Dan untukmu dek, kalau kamu ngerasa teman-teman saya udah pada nikah, yang lain belum nikah tapi udah pada pacaran, saya nggak punya pacar, jangan sedih dek. Malah saya sarankan kepadamu yang pada punya pacar, buruan putus. Saya khawatir kalau kamu pacaran terus, kamu nanti bakal putus dari Nabi Muhammad. Saya katakan padamu, sebab saya sayang kepadamu nak. Saya sayang padamu adik-adikku sekalian. Yang pada punya pacar cepetan putus. Saya takut kalau kamu pacaran terus sampai mendekatkanmu kepada perzinaan. Nabi Muhammad bilang, umatku yang jatuh kepada zina saya putus dengannya, bukan lagi termasuk dari umatku. Man yazni hina yazni ma yazni hina yazni wa huwa mu'min. Umatku ketika terjerumus pada perzinaan, dia tidak lagi termasuk dari orang yang beriman. Hati-hati anakku sayang. Jangan sampai kamu pacaran tapi bikin kamu putus dari Nabi Muhammad. Maka yang pada punya pacar, sampaikan pada pacarmu, kita putuskan atau halalkan. Mau nunggu apa? Nunggu putus dari Nabi Muhammad? Hah? Jangan nak. Segera aja udah. Udah gak apa-apa ngundang tetangga-tetangga aja 10 orang.
Gak usah bikin acara pesta-pesta berlebihan. Ya. Adzan. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan, marhaban. Kok adzannya lain ya dari Jakarta? Enggak deh, dengerin. Oh, masih sholawat. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi siapapun darimu, kamu keadaannya apapun, deketilah Nabi Muhammad. Buat anak-anak, kamu merasa orang tuamu kurang sayang padamu, deketilah Nabi Muhammad. Sampaikan padanya, wahai Rasul, aku berharap engkau tidak pernah meninggalkanku. Sebab memang hanya Nabi Muhammad yang akan bisa membersamai kita dari dunia hingga sampai di negeri akhirat. Sebab kasih sayangnya tak terbatas, kasih sayangnya tak berujung, kasih sayangnya panjang sampai kita dapat bersama dengannya kelak di surga nanti, insya Allah. Di sisa hidup kita jangan pernah mau putus dari Nabi Muhammad. Kamu meninggalkan sholat artinya kamu sedang memutuskan tali antaramu dengan Nabi Muhammad. Kamu berhutang riba artinya kamu sedang memutuskan tali dengan Nabi Muhammad. Kamu menjadi anak durhaka artinya kamu sedang memutuskan tali dari Nabi Muhammad. Kamu menjadi istri yang tidak solehah artinya kamu sedang memutuskan tali dengan Nabi Muhammad. Apapun saja dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan bisa jadi menjadi pemutus hubungan antara kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saudariku sekalian yang saya muliakan, di sisa hidup yang kita punya, mari merapat, mari mendekat, mari mencari syafaat, mari mencari jalan untuk terus mendekatkan diri kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi perempuan-perempuan yang dapat mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.